Ngobrol bareng besties, paling enak ditemenin sama yang seger-seger. Maksudnya minuman ini nih. Wah, bisa-bisa ngerumpi nggak kelar-kelar semalaman. Tapi kok gelas yang dipakai unyu-unyu banget ya? Iya dong, hari gini emang harus pakai yang beda. Termasuk gelas-gelas kaca ini, fams. Cus, kita intip ke pabrik kaca terbaik di Indonesia. Pabrik ini sudah berdiri sejak 20-an tahun lalu loh. Pantesan aja, produk-produk kaca di sini sudah diekspor ke berbagai negara di Asia dan Afrika. Keren! Indonesia mendunia! Untuk membuat kaca, kita butuh pasir kuarsa, fams. Tambahkan juga bahan-bahan lain seperti kapur, boraks, aluminium, dan pecahan kaca beling. Wits, bahan lainnya masih banyak. Pastinya ada 12 jenis bahan yang dicampurkan. Hahaha. Baru deh, masukkan semua bahan, kecuali pecahan kaca ke dalam mesin pencampur ini, fams. Dalam satu kali pengadukan, mesin ini mampu menampung kapasitas bahan hingga 600 kg loh. Setelah 7 menit, semua bahan bisa tercampur rata dan homogen. Baru deh, lanjut ke proses peleburan di mesin Fumaci ini. Nah, saat akan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran inilah, pecahan kaca bening ini baru ikut ditambahkan. Harus hati-hati nih, fams, saat proses pembakaran berlangsung. Soalnya, suhunya mencapai 1500 derajat Celcius. Kebayang nggak tuh panasnya kayak apa? Proses peleburan ini membuat semua raw material yang mulanya padat berubah menjadi cairan beling atau kaca yang super panas. Baru deh, cairan panas tadi dialirkan ke dua tahapan produksi berbeda. Ada yang dibuat menggunakan mesin dan ada pula yang dikerjakan secara handmade. Kalau kaca yang dibuat pakai mesin, harus memakai mesin keluaran Italia, Jerman, dan Cina ini. Cairan kaca panas dari mesin peleburan kemudian masuk ke bagian pengguntingan. Banyak sedikitnya cairan yang kepotong sudah diatur secara otomatis dan sudah disesuaikan dengan ukuran gelas yang dicetak, fams. Pada tahap inilah proses pembentukan gelas terjadi. Cairan panas dicetak di dalam molding dan dipasang melingkar, mengelilingi mesin. Selesai dicetak, permukaan gelas lalu dipotong agar lebih rapi dan tidak tajam. Kalau udah kayak gini, tinggal didinginkan aja, fams. Tapi harus pelan-pelan ya. Soalnya, penurunan suhu secara drastis malah justru bisa bikin gelas kaca retak dan pecah. Kalau udah dingin kayak gini, baru deh dikirim via conveyor belt buat di packing. Sambil diceki-ceki lagi, siapa tahu ada yang reject, fams. By the way nih, sama-sama buat minum, tapi ada yang tahu nggak bedanya gelas, mug, dan cangkir? Yap, perbedaan utamanya terletak pada bahan bakunya. Gelas terbuat dari bahan kaca yang dipanaskan, sementara mug dan cangkir biasanya terbuat dari tanah liat, keramik, dan porselen. Selain itu, gelas pada umumnya tidak memiliki pegangan dan bentuknya sangat bervariasi. Sedangkan mug dan cangkir memiliki gagang, bahkan khusus cangkir dilengkapi dengan tatakan. Udah tahu ya? Kuy, sekarang kita balik lagi ke produksi gelas ya. Kalau tadi pakai mesin, sekarang kita lihat yang dikerjain pakai tenaga manusia. Hahaha. Ambil sedikit cairan kaca yang masih panas, pelan-pelan terus ditambah sambil ratakan bagian permukaan gelas. Lakukan terus sampai mendapat ketebalan yang diinginkan. Baru deh, tiup kaca menggunakan besi panjang berlubang seperti ini. Meski kelihatannya gampang, niupnya nggak boleh asal-asalan. Soalnya ini cukup bahaya bagi orang yang nggak biasa. Kena kulit dikit aja, bisa modiar. Kalau bapak-bapak di sini sih udah pada jago. Skillnya udah tingkat dewa. Tuh, udah mulai kelihatan bentuknya tuh. Ini rencananya mau dibuat akuarium bulat, fams. Bagian atasnya dipotong lagi dengan menggunakan teknik fire cutting agar rapi dan tinggal didinginkan. Kalau mau kaca yang nggak bening, bisa juga kok. Coba lihat nih, proses ini namanya sunblasting, yaitu menyemprotkan pasir silika pada permukaan kaca bening hingga meninggalkan bekas permanen, namun indah dilihat.
Kalau yang ini, pewarnaannya menggunakan finishing cat fams. Prosesnya sama kok dengan pengecatan pada umumnya dan bisa disemprotkan pada permukaan bagian dalam atau luar kaca. Oh iya, hasil produksi pabrik kaca ini tidak melulu gelas kok. Ada juga lampu gantung, toples, dispenser, akuarium, dan vas bunga. Kerennya lagi, barang-barang ini dipakai melalang buana keliling dunia. Banyak banget diekspor ke negara-negara Asia dan Afrika. Woohoo! Indonesia mendunia, alright! Kerajinan kaca yang ini beda lagi cara bikin FMs. Kali ini ditiup-tiup hingga tercipta kreasi yang indah. Yang jelas, kerajinan ini butuh keahlian dalam pembuatannya. Oh iya, kreasi kaca tiup ini berasal dari Pulau Dewata, Bali. Para pengrajin di sini jago banget nih mengembangkan kerajinan yang baru. Seperti kreasi kaca yang dikombinasikan dengan limbah kayu. Unik banget deh. Bahan bakunya berasal dari limbah botol bekas atau pecahan kaca yang nggak terpakai lagi. Sebelumnya, kaca dicuci dulu sampai bersih dan tidak tercampur dengan kotoran atau debu. Fans, alat untuk melebur kaca ini disebut dengan blowing. Limbah kaca bisa cepat meleleh saat suhu sudah mencapai 1200 derajat Celcius. Waduh, panas banget pastinya tuh. Tapi, gak semua orang bisa membuat kerajinan kaca tiup kayak gini, fans. Untuk meniupnya, bisa pakai stake atau pipa tiup yang berfungsi menyalurkan udara pada cairan panas dan lelehan kaca nanti. Semakin besar pipa ditiup, maka bisa semakin besar pula hasil kerajinan kacanya, fams. Kalau kaca udah meleleh, ambil dan pasang ke dalam ujung pipa tiup. Bentuk deh lelehan kaca menjadi bulat. Cara membentuknya bisa pakai tangan atau dilapisi koran basah. Kemudian, tiup deh kaca lelehnya sambil memutar-mutar pipa tiup. Tujuannya supaya hasil akhirnya simetris alias sama rata. Kalau kaca sudah membesar, tinggal ditambah limbah kayunya nih. Lapisi juga batang kayu dengan koran basah ya. Suhu dari lelehan kaca yang sangat panas bisa membuat kayu dan koran ikutan terbakar. Kalau kaca tiup sudah terbentuk, masukkan ke dalam lemari pendingin. Lalu, lepaskan kaca dari pipa tiup dengan cara diketok. Fams, pabrik kaca tiup yang sudah berdiri 10 tahun lebih ini bisa menghasilkan ratusan produk kaca per hari loh. Wah, banyak juga ya. Selanjutnya, rapikan bagian ujung kaca dengan gerindra untuk memisahkan bagian kaca yang tajam dan membahayakan. Tinggal cuci bersih kerajinan kaca untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran kaca. Hebatnya lagi, kerajinan kaca ini sudah sampai hingga pasar luar negeri. Wow, Indonesia mendunia. Harganya juga beragam tuh, mulai dari Rp5.000 hingga puluhan juta rupiah. Cocok nih dijadikan koleksi di rumah. Bongkos! Gelas-gelas kaca, tunjukkan padaku siapa diriku. Alah, kacau gak bisa jadi penyanyi saya. Sorry ya. Lagi galau. Woi, jangan dong. Jangan kayak sering galau gitu. Udah, jangan ah. Ya, tapi kalau gelas-gelas dari Nusantara, buatan Nusantara, itu gak galau. Bahkan mendunia. Nah, gak hanya gelas, kuliner Indonesia juga mendunia loh, fams. Pengen tahu apa aja? Kita simak liputannya. Siapa sih yang gak mengakui kelezatan kuliner Nusantara? Sumber daya alam yang berlimpah dan kekayaan rempah membuat masakan Indonesia makin beragam. Emang jempolan deh. Dari Sabang sampai Merauke, punya berbagai panganan lezat. Hebatnya lagi nih fams, beberapa masakan Indonesia masuk dalam daftar makanan terlezat di dunia. Hebat deh, Indonesia mendunia. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama, rendang fams. Kuliner khas Minang ini masuk sebagai 50 kuliner terlezat di dunia versi CNN tahun 2021. Keren, Indonesia mendunia fams. Variasi rendang Minang emang banyak banget fams. Hampir semua bahan baku bisa kok dibuat rendang. Mulai dari daging, ayam, telur, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi kalau mau yang berbeda juga ada kok, kayak rendang lokan dan rendang ikan tuna ini. Kalian bisa mendapatkannya di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, ini dia fams, lokan yang dimaksud. Itu tuh sejenis kerang yang banyak ditemukan di dalam lumpur perairan tawar. Dagingnya tebal dan kenyal.
Untuk rendang tuna yang ini juga sedikit berbeda. Wah, bisa jadi alternatif untuk makanan si kecil nih. Fams, rendang memiliki filosofi penting bagi masyarakat Minang. Dalam pembuatan rendang yang membutuhkan waktu lama, bermakna setiap orang Minang harus sabar, bijaksana, dan menghargai setiap proses. Wah, ini sih joy banget, Fams. Orang Minang asli, nan sabana sabah menanti hati kau, Fams. Yeah. Lanjut, tumis bumbu halus sampai matang. Tambahkan daun salam, serai, dan rempah lain ya. Tunggu sampai mendidih, lalu campurkan santan. Lanjut, masukkan pakis, cabai rawit, dan lokan. Di balik namanya yang mendunia, kata rendang sebenarnya bukanlah sebuah nama masakan. Rendang berasal dari kata merandang, yang berarti memasak lama. Jadi fams, proses masaknya dimulai dari gulai, kalio, sampai menjadi rendang dengan bumbu yang pekat dan berwarna gelap. Proses memasak rendang ini emang membutuhkan waktu berjam-jam, fams. Waktu ini juga berlaku untuk masak rendang tuna kok. Setelah bumbu dimasak, masukkan daging tuna. Masak dan diamkan daging tuna hingga hancur. Buat kalian yang penasaran dengan aneka rasa rendang ini, ada produk kemasannya kok. Tinggal beli dan dikirim untuk sanak saudara nan jauh di Mato. Pokoknya gak pakai repot deh. Selanjutnya, kuliner khas Indonesia yang sempat bertengger di CNN sebagai 50 makanan terlezat di dunia adalah sate. Berada di posisi ke-14, sate memiliki variasi berbeda dari setiap daerah. Kalian bisa bedakan dari jenis daging, penyajian, sampai bumbu yang dipakai. Soal rasa, pastinya endul, enak parah. Tapi fams, kita punya sajian sate yang unik nih. Kalian bisa kunjungi kedai sate Dua Saudara, berlokasi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Olahan sate ini sudah ada sejak tahun 1983 loh fams. Usaha ini sudah dilanjutkan oleh generasi kedua. Konon, kedai sate ini menjadi olahan sate pertama yang disajikan di atas hot plate alias wadah panas di Banyumas. Jadinya, kehangatan masakan bisa tetap terjaga. Saking larisnya, dalam sehari ada 5 ekor kambing muda diolah di sini, fams. Untuk jenisnya adalah kambing Jawa yang usianya berkisar 3-4 bulan. Fams, daging kambing yang masih berusia muda dipercaya memiliki rasa yang enak dengan tekstur yang sangat lembut. Hot. Prosesnya dimulai dari menyiapkan daging kambing muda yang sudah dibersihkan, fams. Berikutnya, pisahkan daging kambing dari tulangnya. Fams, gak boleh asal potong daging untuk sate ya. Daging kambing harus dipotong mengikuti seratnya. Tujuannya agar potongan daging kambing simetris dan tekstur dagingnya gak alot. Kalau sudah, daging kambing tinggal dipotong-potong sesuai keinginan. Biar makin seru, daging di kedai sate ini memiliki ukuran yang cukup besar. Kira-kira berdiameter 3 cm. Oh my wow. Bakal kenyang dan puas banget nih makan sate. Tinggal tusuk daging dengan lidi. Dalam sehari, ada sekitar 1.500 tusuk sate ludes terjual loh. Lanjut, bakar sate sampai matang. Lagi-lagi, dalam mengolah sate kambing ini, gak boleh sembarangan fams. Yang harus diperhatikan, pilih arang pembakaran yang memiliki tingkatan panas maksimal, tapi sedikit abu. Misalnya, arang yang berasal dari jenis kayu rambutan dan kayu manis. Nah, sate udah matang nih. Tinggal sajikan dengan bumbu kecap dan irisan bawang merah. Satu porsi sate legendaris ini dibanderol dengan harga Rp40.000, fams. Kalau mau menyantapnya, kalian bisa datang ke kedai ini yang buka setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kuy, dicobain fams! Kue ini fams selalu jadi inceran kalau pas lagi ada acara arisan atau kumpul-kumpul. Lagian siapa sih yang belum tahu sama kue lapis legit? Bagi para pencinta jajanan tradisional, kue lapis legit tergolong fenomenal.
Kue yang dikenal berasal dari Provinsi Lampung ini, fams, didaulat oleh CNN Internasional sebagai kue terlezat nomor 4 di dunia, sekaligus yang terlezat di Indonesia. Wah, ini baru Indonesia mendunia. Aslinya, fams, kue lapis legit emang seenak itu sih. Teksturnya agak basah, padat, dan lembut. Cita rasa manis dan aroma yang harum, keunggulan yang lainnya. Apalagi kue lapis legit zaman sekarang punya variasi rasa yang lebih istimewa. Mantap lah pastinya. Kalau soal bahan baku, kue lapis legit tergolong sederhana. Komposisi utamanya hanya telur, gula pasir, dan mentega. Oh iya, telur yang dipakai di sini jenisnya telur herbal yang perawatan ayamnya dengan pakan yang sehat-sehat. Kalau untuk bahan kue dan makanan, jadi makin mantap deh rasa dan teksturnya. Fams, walau bahan bakunya tergolong mudah didapat, proses pembuatan kue yang sangat rumit membuat lapis legit jadi tinggi akan prestis. Harganya cukup melejit. Untuk satu loyangnya bisa dibanderol lebih dari Rp100.000, tergantung jenis dan variasi rasa lapis legitnya. Oh iya, di kota Bandar Lampung, tepatnya di daerah Tanjung Karang, ada usaha mikro kecil dan menengah yang udah ada sejak tahun 2016 lalu memproduksi kue lapis legit ala rumahan. Walaupun bisnis dari rumah, aktivitas produksi kue lapis legit di sini nyaris gak berhenti. Dalam sehari, rumah produksi Merona Cakes ini, fams, bisa membuat puluhan bahkan ratusan loyang lapis legit untuk dikirimkan ke berbagai daerah di Indonesia. Malum deh, fams, zaman sekarang yang serba online jadi memudahkan pelaku usaha untuk memasarkan jualannya. Oh iya, pemesanan lapis legit di sini, fams, semakin tinggi peminatnya saat momen hari raya Lebaran tiba. Malahan, fams, bisa lebih dari 1.300 loyang lapis legit yang terjual. Wah, keren ya. Fams, membuat lapis legit emang butuh kesabaran. Setiap adonan akan dituang dan dipanggang lapis demi lapis hingga padat dan matang dengan sempurna. Dari sejarahnya, fams, kue lapis legit berkembang sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Oleh penjajah Belanda, lapis legit juga dikenal dengan nama spekkoek yang memiliki arti kue lemak 1000 lapis. Menjadi salah satu oleh-oleh atau panganan khas dari Provinsi Lampung, kue lapis legit biasa hadir dalam acara-acara istimewa sekaligus hidangan spesial untuk tamu yang spesial. Oh iya, untuk satu loyang kue lapis legit, produksi dari sini, fams, biasanya terdiri dari 20-25 lapisan. Makanya, ini nih penyebabnya disebut dengan nama lapis legit. Berat kue satu loyangnya bisa 3-4 kg loh, fams. Hihihi, selamat menggembuk deh dengan lapis legit. Gak kerasa nih, udah 30 menit Joy Ricci di sini menemani kamu, fams, ya. Tentunya dengan informasi Indonesia mendunia. Pokoknya jangan sedih, ya, karena kita masih punya banyak informasi tentang Indonesia mendunia lainnya. Nah, pokoknya nonton terus Ragam Indonesia, oke? So, it's about time for me to go. Joy Ricci signing off. I'm gonna see you again very soon. Alright, bye-bye.